Kembali lagi di Islam Itu Indah. Masih di tema kita ini adalah hijrah modus nih. Bagi jamaah nanti yang mau bertanya juga lewat Twitter, boleh di @islamitu_indah dengan hashtag hijrah modus. Namun sebelum kita lanjutkan kembali, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kisah teladan yang akan disampaikan oleh Ustazah Oki tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Ini dia, silakan Ustazah Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini marilah kita sama-sama mendengar bagaimana hijrahnya Nabi Muhammad SAW menuju ke Yathrib. Diawali saat Muhammad bin Abdullah menerima wahyu yang pertama kali di usia 40 tahun di Gua Hira melalui perantara malaikat Jibril. Maka resmilah Muhammad bin Abdullah menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika menjadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah berkewajiban untuk mengajak orang-orang sekitar untuk pada akhirnya menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama kali, dakwah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dalam waktu 3 tahun. Orang-orang yang pertama kali memasuki Islam dari kalangan wanita adalah Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dari kalangan laki-laki, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan dari kalangan anak-anak, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun mengajak sahabat-sahabat lainnya untuk juga memeluk Islam. Sebut saja Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan yang lain-lain. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun, ternyata Allah Subhanahu wa taala kembali menurunkan firman untuk dakwah secara terang-terangan. Maka ketika itu Rasulullah SAW berdiri di Bukit Sofa dan mengadakan pidato terbuka untuk seluruh orang-orang Mekah saat itu untuk memasuki Islam. Namun Abu Lahab tidak mau menerimanya. Maka turunlah surat Tabat Syada Abil Lahabi wa Tab, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Ketika dakwah secara terang-terangan mulai dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh sahabatnya, mulailah terjadi penyiksaan demi penyiksaan yang dialami oleh umat Islam. Sebut saja bagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, Sumayyah dan keluarganya, Ammar anaknya, Yasir, bagaimana mereka disiksa sedemikian rupa karena memasuki Islam. Oleh karena itu, sebagian dari orang-orang Islam pada saat itu berhijrah pertama kali ke Habasyah. Di Habasyah kemudian mereka kembali lagi ke Mekah, mengalami lagi penyiksaan sehingga berhijrah kedua kali ke Habasyah lagi. Namun penyiksaan tetap terus terjadi selama di Mekah, membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada akhirnya memerintahkan seluruh umat Islam ketika itu berhijrah menuju ke Yathrib atau sekarang kita kenal dengan nama Madinah. Lalu berbondong-bondonglah umat Islam untuk pergi berhijrah meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah menuju ke Yathrib Madinah. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar yang menjadi orang terakhir setelah memastikan seluruh pasukan, seluruh umat Muslim berhijrah, mereka menjadi orang terakhir untuk pergi ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk tidur di rumahnya, supaya seakan-akan orang-orang kafir Quraisy mengira bahwa yang tidur di rumah itu adalah Rasulullah. Padahal tidak. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi bersembunyi di Gua Thur. Di Gua Thur inilah Rasulullah SAW dan Abu Bakar menginap selama 3 hari 3 malam. Ketika memasuki gua tersebut, yang menarik adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan kecintaan yang luar biasa pada Rasulullah SAW mulai merobek bajunya sedikit demi sedikit dan kemudian menutupi lubang-lubang yang ada di gua tersebut. Kemudian Rasulullah lelah dan pada akhirnya berbaring di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tiba-tiba dari salah satu lubang yang belum tertutup dari bajunya Abu Bakar As-Siddiq, datanglah seekor kalajengking yang menggigit kaki Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merasa kesakitan. Abu Bakar merasa luar biasa panas kakinya, tapi tidak mau menangis, tidak mau menjerit karena khawatir Rasulullah SAW akan terbangun, karena Abu Bakar tahu bahwa Rasul sangatlah merasa kelelahan. Namun apa daya,
Abu Bakar akhirnya tidak bisa menahan rasa sakitnya hingga terjatuhlah air matanya hingga membangunkan Rasulullah. Rasulullah bertanya, ada apa wahai Abu Bakar? Lalu Abu Bakar menjelaskan, sesungguhnya aku kesakitan karena digigit kalajengking wahai Rasul, namun aku tidak ingin membangunkan engkau. Lihat bagaimana luar biasanya rasa cinta Abu Bakar terhadap Rasulullah. Rasulullah lantas memeluk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, hai Rasul, sebentar lagi orang-orang kafir Quraisy akan menemukan kita. Bagaimana ini? Apa yang dikatakan oleh Rasul? La tahzan wahai Abu Bakar, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka benarlah beberapa saat kemudian orang-orang kafir Quraisy sudah berada di depan Gua Thur dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sangat ketakutan. Lalu apa yang diperbuat oleh Allah untuk melindungi hamba-hamba yang dicintainya ini? Tampaklah ada jaring laba-laba yang tidak rusak di mulut gua. Kemudian ada sarang burung yang juga tidak tersentuh oleh manusia, sehingga orang-orang kafir Quraisy mengatakan tidak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua ini. Kalaulah ada orang yang masuk ke dalam gua ini, pastilah jaring laba-laba itu sudah rusak, sehingga Allah akhirnya menyelamatkan mereka. Kisah persembunyian di Gua Thur ini hanya diketahui beberapa di antaranya adalah Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, yang setiap sore selalu memberikan makanan ke Gua Thur yang dikenal sebagai dua pemilik selendang, karena selendang yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar sengaja diikatkan di perutnya dan untuk membawa makanan. Kisah ini terus berlanjut ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan Rasulullah menuju perjalanan ke Madinah. Dan di tengah-tengah perjalanan mereka tersiarlah kabar oleh orang-orang kafir Quraisy, siapa yang bisa menemukan Muhammad, maka kami akan memberikan 100 ekor unta secara cuma-cuma. Berlomba-lombalah orang-orang untuk melaporkan keadaan Muhammad kalau mereka melihatnya. Salah satunya ada seseorang yang kemudian mengintip dan mengikuti Rasulullah SAW. Ketika ingin mendekati Rasulullah, ternyata untanya jatuh, untanya terbalik, tidak diizinkan oleh Allah. Rasulullah SAW menempuh perjalanan dengan Abu Bakar selama berhari-hari, menempuh gurun yang sangat panas, gurun yang sangat luar biasa, padang luas yang sangat membuat Rasulullah dan Abu Bakar sangat kelelahan. Sampailah pada akhirnya mereka di Kuba. Ketika mereka berada di Kuba, orang-orang mengira yang menjadi Rasulullah adalah Abu Bakar, karena Rasulullah pada saat itu duduk dan Abu Bakar berdiri untuk bertemu dengan orang-orang yang berada di Kuba. Mereka tidak tahu bahwa yang selama ini mereka dengar, yang selama ini mereka tahu tentang Islam adalah Rasulullah SAW yang sedang duduk. Baru ketahuan pada saat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengunjungi Rasulullah SAW. Perjalanan terus dilanjutkan ke sebuah tempat yang akhirnya Rasul, Abu Bakar dan para sahabat lainnya mendirikan Masjid Jumat, karena mendirikan salat Jumat pertama kali di tempat itu. Dan bagaimana ketika Rasul terus melakukan perjalanan bersama sahabat-sahabatnya dan menuju ke Madinah, sudah disambut oleh seluruh penduduk Ansor yang ada di sana dengan lagu yang menjadi sudah kita hafal semuanya, yaitu Tala'al Badru Alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'alillah. Mereka menyanyikan lagu itu sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah ada pengutusnya yang terus senantiasa untuk memberikan nasihat-nasihat kebaikan. Maka disinilah tonggak kebangkitan umat Islam ketika hijrah Rasulullah SAW menuju ke Madinah. Di Madinah, Rasulullah dan para sahabatnya mengebarkan sayapnya untuk menjelaskan secara damai tentang Islam yang luar biasa selama 10 tahun. Baik, kisah hijrah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya apabila kita bandingkan dengan saat ini, hijrah dimaknai sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Hijrah lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan hamba-hamba Allah yang terjadi pada saat ini? Hijrah karena anggapan orang saja, hijrah karena mengikuti tren saja. Namun sesungguhnya tidak seperti itu. Hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menuju menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Tidak sekedar ikut-ikutan, tidak sekedar anggapan orang saja. Namun ingat, barang siapa yang telah berhijrah, senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita istiqomah di jalannya dengan doa, ya muqallibal qulub, tsabit
qalbi ala dinik, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami atas agamamu. Mudah-mudahan momen dari pergantian tahun ini, tahun baru ini, membuat kita senantiasa terus berhijrah sampai nanti menjadi pribadi yang jauh lebih baik dengan mengingat semangat dari Rasulullah SAW bersama para sahabatnya ketika berhijrah dari Mekah ke Madinah dan menuju ke kejayaan Islam, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah itu sesuatu yang menjadi sejarah buat kita semuanya. Tapi kemarin saya sempat ngecek loh Pak Ustadz, di atas itu yang di Jabal Sur, guanya udah habis itu ininya, laba-labanya udah nggak ada. Ustadz serius banget sih lagi ya. Iya, namanya naik. mau naik aja jadi turun lagi. Kemarin cuma di situ aja. Ayo ke atas. Aku kan mau sampai ke atas. Iya, tapi kan makan waktu. Pak Ustadz, kasihan jamaah nungguin kita di Sampai ke bawah. atas. Cuma padinya nggak mau karena nggak pakai payung. Bisa aja nyalain saya. Sebentar, Ustadz Sam, Pak Ustadz Maulana, kita mau coba angkat telepon dulu. Mungkin ada telepon masuk yang ke sini, silakan. Buat jamaah yang di rumah ke 7918770 untuk Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 791877711. Ya, mau bertanya tentang permasalahan apapun boleh, silakan. Sudah ada telepon masuk, semuanya kita angkat. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana ini, Bu? Dan Nova di Sragen. Oh iya, Ibu Nova, silakan Ibu Nova pertanyaannya. Ya, ini saya mau tanya, ya, Mas sama Pak, gitu. Ini kan dalam hukum Islam yang saya tanyakan itu untuk soal batu nisan. Batu nisan. Batu nisan itu ya. Untuk pemasangan batu nisan yang apa? Yang sah atau yang apa ya? Kalau saya bilang dalam hukum Islamnya, karena yang saya lihat itu kayak di Tanah Haram itu kan hanya bongkar batu katanya. Kalau di kita kebanyakan di Indonesia ini yang saya tahu ada lagi hanya seperti susunan batu bata dijejerkan seperti itu. Ya, Ibu. Nah, ada lagi yang sampai besar itu. Dalam hukum Islam yang baik itu yang seperti apa yang tidak memberatkan si jenazah yang ada di kubur itu. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi, boleh nggak, Mas? Iya, Bu. Boleh, oh boleh. Ya. Lebih cepat aja tapi Ibu ya, silakan. Ya. Untuk ini amalan-amalan apa yang dapat kita laksanakan yang untuk memberi kebaikan bagi diri kita sehari-hari. Oke, ya. Oke, Ibu satu-satu dijawab dulu ya sama Pak Ustadz dan juga Ustadz Sam ya. Gini, kalau berbicara tentang batu nisan itu sebenarnya adalah penanda untuk mengetahui, dan kalau di Mekah itu penandanya ya batu. Ya, mereka udah nomor, tahu. dia nomornya itu datanya Ada di komputer. nomor, dan batu-batu itu ada nomornya sebenarnya. Kalau kita tidak secanggih yang ada di Arab yang pakai nomor dan sebagainya, jadi orang tahu kalau kuburan keluarganya itu di situ, walaupun hanya sebongkah batu, padahal itu ada nomor sebenarnya. Beda dengan kita yang tidak pakai nomor, makanya ada nama dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah, hanya untuk menanda bahwa ada kuburan di situ. Betul. Untuk menandakan dan supaya bisa tahu kalau kuburan di situ adalah kuburan keluarga mereka. Tapi ada batasannya juga, batu nisan itu nggak boleh setinggi apa, Pak Ustadz? Satu jengkal. Satu jengkal. Satu jengkal. Itu maksudnya dindingnya. Dindingnya. Jadi kata Sayyidina Ali, saya pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan kuburan yang melewati satu jengkal. Oh gitu. Jadi tidak terlalu tinggi. Cuma berbeda lagi dengan tempat yang daerah kebanjiran, selalu banjir, sehingga kuburannya itu harus tinggi. Jadi kita bedakan lagi permasalahan dan sebagainya. Ada juga kuburan dikuburkannya di depan rumah. Ada di sebagian daerah saya datang itu kuburannya itu di depan rumah supaya apa? Mudah untuk merawatnya. Dan sebagian tempat lagi kuburannya itu di kebun. Bahkan ada yang di hutan dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau bicara masalah batu nisan dari daerahnya nggak ada masalah juga ya sebenarnya. Iya. Mungkin Ustaz mau ditambahkan sedikit, silakan. Jadi perkara tentang kuburan ini atau nisan ini adalah sesuatu yang mubah atau boleh-boleh saja. Oh gitu. Tergantung bagaimana tadi kata Ustaz, tergantung daerahnya. Kalau adatnya di sana seperti ini ya seperti itu. Kalau secara Islam? Kalau secara Islam di Mekah kita lihat mungkin sederhana, tapi kita lihat di dalam Masjid Nabawi kuburan Rasulullah itu mewah juga.
ya. Jadi tergantung lah bagaimana perlakuan daerahnya, adat istiadat di tempat itu juga. Masya Allah. Mubah Terus selanjutnya bicara masalah amalan sedikit Pak Ustadz, silakan buat Ibu Nova tadi. Kalau berbicara tentang amalan untuk memperbaiki diri adalah membiasakan kebiasaan yang baik, itu yang pertama. Pembiasaan kebiasaan yang baik, kemudian rutinitas kehidupan yang sudah diaturkan sesuai dengan syariat Islam. Itu yakin Allah bisa karena Biasa, Masya yakin Allah. untuk memperbaiki diri ya. Ya, Ibu Nova, jelas ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya, luar biasa sekali nih buat jamaah yang di rumah nih, banyak yang bertanya ke sini, sebelumnya mungkin lewat email juga ataupun lewat Twitter. Orang itu sering mendengar kata-kata sholat istiqoroh. Biasanya kalau orang mau berubah atau memilih sesuatu yang lebih baik antara A dan si B, itu katanya melakukan sholat istiqoroh. Setelah ini kita akan masuk ke segmen mengenal Islam. Yang akan bahas kita hari ini adalah tentang sholat istiqoroh. Yang di rumah jangan kemana-mana, tetap di Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.